Berislam tapi kekal di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yakin bakal masuk surga? Kalau udah ngerasa yakin bakal masuk surga, coba deh simak ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ali Imran 142. Di video sebelumnya yang berjudul Tujuan Hidup Manusia Bukanlah Beribadah kepada Allah, sudah dijelaskan jika amal soleh kita lebih besar daripada dosa, maka kita akan langsung masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Asik bukan? Lantas, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya? Jawabannya ada di ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Al-Mu'minun 103. Jadi jelas sekarang, jika dosa atau keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan atau amal soleh, maka kita akan kekal di neraka dan tidak bisa keluar selama-lamanya dari neraka. Ada yang mengatakan ayat ini berlaku untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Pendapat ini tentu tidak tepat, karena di Al-Quran dijelaskan kalau orang kafir tidak akan ditimbang, karena semua amalnya tidak diterima oleh Allah alias sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan pertemuan dengannya. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Al-Kahfi 105. Kenapa sih jika dosanya lebih banyak dari amal soleh, jadi kekal di neraka? Bukankah kita masih punya timbangan kebaikan, meski sedikit? Bukankah Allah akan memperhitungkan amal kebaikan kita, meski sekecil apapun? Jawabannya ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hud 114. Misalkan lah ya, pahala kebaikan kita berjumlah 25, sedangkan dosa kita berjumlah 75. Itu artinya timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada keburukan. Nah, menurut ayat di atas, amal kebaikan bisa menghapus keburukan. Jika 25 kebaikan dipakai untuk menghapus 75 keburukan, maka semua kebaikan kita akan habis, karena sudah dipakai untuk menghapus keburukan. Dan keburukan kita berkurang menjadi 50. Begitulah cara Allah memperhitungkan amal kita. Jika tidak ada lagi kebaikan, dan yang tersisa hanyalah keburukan, maka wajar jika kita tidak bisa masuk surga dan kekal di neraka. Jika yang tersisa adalah keburukan, maka kita akan datang kepada Allah dalam keadaan berdosa dan akan disebut sebagai orang-orang yang berdosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, baginya neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Toha 74. Datang kepada Allah dalam keadaan berdosa artinya setelah ditimbang tidak ada lagi kebaikan, karena kebaikannya sudah habis dipakai untuk menghapus keburukannya, dan yang tersisa adalah dosa, sehingga disebut orang-orang yang berdosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Az-Zukhruf 74. Semua orang tentu punya dosa. Karena itu Allah menyediakan timbangan amal kebaikan dan keburukan. Jika lebih besar kebaikannya, maka bisa langsung masuk surga tanpa disentuh oleh api neraka sedikit pun. Sebaliknya, jika lebih banyak dosanya, maka kebaikan kita akan habis,
sehingga disebut orang yang merugi. Dan kita akan menghadap Allah sebagai seorang pendosa dan tidak bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Allah dalam Al-Quran, dosa dibersihkan dengan amal soleh, bukan dibersihkan di neraka. Mari kita simak ayat berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Asy-Syaffat 127-128. Menurut ayat tersebut, orang-orang yang telah dibersihkan dosanya tidak akan masuk neraka. Itu artinya dosa tidak dibersihkan di neraka. Berbeda dengan pemahaman pada umumnya yang mengatakan masuk neraka dulu untuk membersihkan dosa. Setelah bersih dari dosa, baru diangkat ke surga. Itu pemahaman yang keliru karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Saya pernah bertanya kepada salah seorang teman, mengapa sih dia begitu mudahnya berbuat dosa? Mengapa ringan sekali meninggalkan sholat? Apakah tidak takut neraka? Dia jawab, yang penting tetap Islam. Orang Islam kan sudah dijamin masuk surga, walaupun harus mampir dulu ke neraka. Dia katakan, kita semua tidak lepas dari dosa, tapi kan tidak selamanya di neraka. Mau sebesar apapun dosa, pasti kita akan masuk ke surga juga kan? Saya tertegun mendengarnya. Sepertinya banyak di antara kita yang punya keyakinan seperti itu. Yakin pasti masuk surga, tapi lewat neraka dahulu. Akibatnya, ketika diingatkan tentang surga dan neraka, menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Neraka bukan lagi sesuatu yang ditakuti. Mau tidak mau, mereka merasa pasti akan masuk neraka. Karena tidak ada yang bisa luput dari dosa. Surga juga bukan lagi sesuatu yang terlalu diharapkan. Karena tanpa diharapkan juga, toh pada akhirnya pasti akan masuk surga juga. Yang penting sudah bersahadat dan beriman. Padahal Al-Quran menegaskan, kita tidak cukup hanya bersahadat, tapi harus disertai dengan istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Kita harus senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Karena keimanan kita pasti akan diuji oleh Allah untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2-3. Jika hanya bermodal iman saja bisa masuk surga, maka iblis juga pasti masuk surga. Karena keimanan iblis itu lebih besar daripada keimanan kita. Iblis pernah tinggal di surga, sedangkan kita belum pernah. Bahkan iblis pernah berdialog dengan Allah. Tapi karena iblis kerjaannya menyesatkan manusia, maka dia tidak bisa masuk surga meskipun dia beriman kepada Allah. Di zaman Rasulullah dulu, banyak orang yang masuk Islam dan mengaku beriman. Tapi mereka sholatnya malas. Kalaupun sholat cuma sedikit ingat Allah. Suka dipuji atau riya. Kikir tidak mau berinfak. Dan ikut berjuang bersama Nabi, tapi cuma sebentar. Mereka itulah yang disebut orang-orang munafik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu baginya. Dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. At-Taubah 68. Orang munafik bahkan lebih dibenci oleh Allah daripada orang kafir. Karena orang munafik sudah bersahadat dan mengakui kebenaran Allah, tapi malah tidak mau taat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. An-Nisa 145. Jadi, kalau ada orang yang mengaku berislam tapi tidak mau taat kepada Allah, disebut orang munafik. Dan tempatnya adalah di neraka paling bawah dan kekal untuk selama-lamanya. Bagi yang merasa yakin sudah pasti masuk surga hanya dengan bermodal syahadat dan amal soleh yang seadanya, coba deh dibaca dan diresapi betul teguran dari Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 214. Ayat ini turun ketika para sahabat Nabi pulang dari berjihad di jalan Allah. Para sahabat Nabi saja dikasih ayat ini, apalagi kita. Masya Allah. Karena kita merasa sudah dapat jaminan tiket ke surga, kita jadi lebih sibuk mengejar dunia daripada memikirkan keselamatan kita di akhirat nanti. Kini kita menyadari bahwa pemahaman selama ini keliru. Ternyata pemahaman seperti itu berasal dari ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana diceritakan di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 80-81. Diliputi dosanya artinya lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, dan mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Bagi kita yang sudah terlalu banyak berbuat dosa, jangan putus harapan. Selagi nafas masih dikandung badan, Allah menyediakan sebuah fasilitas berupa ampunan yang besar dan akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, tidak peduli sebesar apapun dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Mari kita gunakan kesempatan yang masih tersisa ini. Jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jika malaikat maut datang menjemput sedang kita belum sempat bertaubat, maka yang tersisa adalah penyesalan. Sebuah penyesalan yang sangat-sangat besar. Karena kita akan memasuki api neraka untuk selama-lamanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.